Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andi Dedi Fauzies dengan NIM C011919093. Baik, hari ini saya akan melakukan pemeriksaan refraksi subjektif dan pemeriksaan penilaian fesis bayi dan anak. Yang pertama adalah pemeriksaan refraksi subjektif. Yang pertama, pemeriksa menjelaskan tujuan dan prosedur pemeriksaan. Kedua, pemeriksa meminta penderita duduk pada jarak 5 atau 6 meter dari optotip Snellen. Kemudian yang ketiga, pasangkan lensa coba positif dan negatif 0,5D bergantian pada trial frame. Minta penderita menyebutkan yang lensa mana yang memberikan bayangan yang lebih jelas. Penderita tidak harus menyebutkan semua huruf atau angka optotip dengan benar. Keempat, apabila penderita sudah menentukan lensa yang memberikan bayangan yang lebih jelas, mulailah dengan memberikan lensa dengan ukuran yang terkecil. Kemudian minta penderita membaca kembali optotip. Lensa coba diganti hingga penderita dapat membaca optotip maksimal. Pilih lensa konveks terkuat atau lensa konkav yang terlemah yang memberikan penglihatan terbaik. Bila setelah koreksi maksimal visus belum mencapai 20 atau 6/6, maka dilakukan pinhole untuk menentukan kemungkinan terdapat kelainan astigmat. Jika terdapat pinhole visus dapat maju, maka dilanjutkan dengan koreksi astigmat. Selanjutnya, sebelum dilakukan koreksi astigmat, perlu dilakukan fogging dengan menggunakan lensa plus 1,00 pada mata yang akan diperiksa. Selanjutnya, setelah melakukan fogging, lakukan pemeriksaan astigma clock dial. Minta penderita untuk melihat garis mana yang paling jelas dan hitam. Selanjutnya, bila pada astigma clock dial penderita melihat ada garis yang paling tegas, maka diperiksa dengan lensa silindris dan negatif dan positif dengan metode trial and error, di mana aksesnya tegak lurus pada garis yang paling tegas tersebut. Selanjutnya, setelah itu pemeriksa mulai koreksi dengan lensa ukuran terkecil 0,5D dan meminta penderita fokus kembali ke astigma clock dial dan perhatikan apakah masih ada garis yang lebih jelas dan hitam dibandingkan garis lainnya. Ukuran lensa dinaikkan secara bertahap hingga semua garis sudah sama jelas dan hitamnya. Setelah mendapatkan ukuran lensa silinder yang benar, maka lensa fogging dilepas. Lalu cek kembali visus dengan menggunakan lensa yang telah dikoreksi. Jika visus belum sampai ada 20/20 atau 6/6, maka lakukanlah koreksi strephis. Lakukanlah koreksi strephis kembali hingga mencapai visus 20/20 atau 6/6. Lakukan hal yang sama pada mata kiri penderita apabila tidak didapatkan visus yang optimal. Kemudian pemeriksa mencatat hasil pemeriksaan dan menjelaskan kepada pasien. Selanjutnya, pemeriksaan penilaian visus pada bayi dan anak. Yang pertama adalah pemeriksa meminta anggota keluarga untuk memangku bayi atau anak agar anak merasa nyaman. Kedua, pemeriksa menjelaskan tujuan dan prosedur pemeriksaan. Ketiga, ambillah mainan kecil atau objek yang lain yang menarik perhatian yang hanya menstimulasi penglihatan. Jangan menggunakan objek yang bersuara. Pegang objek sekitar 1 atau 2 kaki di depan muka anak dan gerakkan secara horizontal ke kanan dan ke kiri sambil mengamati kemampuan anak untuk memfiksasi dan mengikuti objek. Keempat, tutup satu mata dan ulangi tes tersebut. Lalu tutup mata yang satu dan ulangi lagi.
Amati perbedaan yang terjadi antara kedua mata pada kualitas fiksasi dan smooth pursuit atau reaksi penolakan terhadap oklusi. Jika mencurigai adanya perbedaan tapi tidak yakin, maka ulangi tes menggunakan mainan yang lain untuk mempertahankan minat anak. 6. Pemeriksa mencatat hasil pemeriksaan dan menjelaskan kepada pasien. Mungkin itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.